Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan firman Tuhan 2 minggu lalu yang belum selesai, yang berjudul Jadilah Teladan. Ada 4 hal di dalamnya yang kita lihat tentang jadi teladan ini. Orang muda yang menjadi teladan, orang tua yang menjadi teladan, yang berkeluarga menjadi teladan, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Kita baru melihat 2, saudara. Pertama, orang muda yang menjadi teladan. Mereka menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Lalu yang kedua, orang tua yang menjadi teladan adalah orang tua yang tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Lalu yang kedua, orang tua yang mengenal Tuhannya secara pribadi di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, orang tua yang hidup sederhana. Dan yang keempat, orang tua yang hidup terhormat. Dan yang terakhir, orang tua yang memiliki kehidupan yang beribadah. Itulah orang muda, orang tua yang menjadi teladan. Nah, pagi ini kita akan lihat yang berkeluarga menjadi teladan. Nah, yang berkeluarga di sini saya akan menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama untuk istri, lalu yang kedua untuk suami. Bagaimanakah orang yang berkeluarga, yang sudah mengambil posisi di dalam kehidupannya sebagai istri, sebagai suami, mereka itu menjadi teladan di tengah keluarga mereka. Nah, kita lihat yang pertama, untuk istri yang menjadi teladan. Bagaimanakah istri yang menjadi teladan itu? Kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di sini kita melihat, saudara, istri yang menjadi teladan di tengah keluarganya adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Jangan kita mengartikan secara negatif kata ini, saudara. Karena kata tunduk di sini, istri yang tunduk kepada suami, itu artinya dia menerima wewenang sebagai kepala di dalam keluarga itu bukan di tangannya, tetapi di tangan suami. Jadi waktu istri tunduk kepada suaminya, dia menerima kepemimpinan di dalam keluarganya itu adalah di tangan suaminya, bukan di tangan diri dia. Nah, istri yang tunduk ini dia tidak berani mengambil wewenang yang diberikan Tuhan dalam kehidupan sebagai pemimpin dengan keluarga di tangan suaminya. Nah, istri yang menjadi teladan, dia mau melakukan ini, saudara. Dia lakukan dengan rela, dia lakukan dengan ikhlas, tanpa perbantahan sedikit pun. Tetapi kita melihat, saudara, tidak semua istri-istri Kristen yang mau menerima wewenang kepemimpinan itu di tangan suaminya. Anda justru kita melihat istri yang menjadi kepala di dalam keluarga itu. Sering kan saya katakan kepada saudara, waktu seorang istri mengambil wewenang ini yang diberikan Allah kepada suaminya, dia menjadikan suaminya itu bodoh di hadapan manusia.
Dia merendahkan sendiri martabat suaminya di hadapan manusia. Kenapa? Karena orang melihat bahwa sebenarnya wewenang itu ada di tangan suami, tetapi istri tidak menerima wewenang ini. Lalu diambil alih wewenang ini, istrinya yang menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Nah, Alkitab katakan istri yang menjadi teladan adalah istri yang mau tunduk kepada suaminya. Nah, ketundukan istri kepada suami itu seperti apa? Kalau kita baca tadi 3 ayat itu, ketundukan istri kepada suami itu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri terhadap suaminya. Nah, kalau istri tidak tunduk kepada suaminya, sama dia tidak tunduk kepada Tuhannya. Saudara yang saya kasihi, waktu kita mengambil keputusan untuk masuk di dalam rumah tangga dan rumah tangga Kristen, maka kita harus siap aturan Tuhan kita terima di dalam keluarga kita. Waktu kita terima aturan Tuhan dalam keluarga kita, justru di situ kita sedang menarik berkat Tuhan di dalam keluarga kita. Dan aturan Tuhan dalam keluarga kita adalah istri, engkau harus tunduk kepada suamimu. Coba kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Boleh Nil baca Nil? 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini, ada 2 kalau seorang istri tunduk kepada suaminya. Yang pertama, dia bisa menyelamatkan suaminya yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi waktu suaminya melihat kehidupan istrinya yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, istrinya yang mau tunduk kepada suaminya, lalu ketundukan istri kepada suami itu dapat menyelamatkan suaminya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketundukan seorang istri kepada suami seperti Sarah yang tunduk kepada Abraham, lalu Sarah itu memanggil Abraham sebagai tuannya. Waktu kita dengar kata Sarah memanggil Abraham sebagai tuannya, berarti Sarah mau mengambil posisi hamba bagi suaminya
Abraham. Kenapa Sarah bisa melakukan ini, saudara? Dia ingin ajarkan kepada keturunan-keturunannya. Supaya kalau keturunannya itu, dia berumah tangga, menjadi seorang istri dalam keluarga, keturunan itu berani mengambil sikap seperti Sarai. Mereka berani mengatakan kepada suaminya itu sebagai tuannya. Dan dia sebagai hambanya. Sarah berani menerima ini, saudara, karena Sarah tahu kebenaran firman Tuhan. Wewenang pemimpin di dalam keluarganya bukan di tangannya, tetapi di tangan suaminya Abraham. Itu sebabnya dia panggil Abraham adalah tuannya. Lalu yang ketiga, saudara, dalam 1 Petrus pasal 3 itu, perhiasan istri-istri yang sudah berkeluarga, istri-istri yang mempunyai suami, perhiasan yang sebenarnya dalam hidup mereka bukan perhiasan lahiriah, tetapi manusia batiniah yang ada di dalam ini. Manusia batinnya ini lebih berharga dari nilai perhiasan-perhiasan yang ada di luar. Tetapi seringkali penampilan istri-istri Kristen, mereka lebih mengutamakan perhiasan lahiriah di luar daripada manusia batinnya mereka yang ada di dalam. Nah, firman Tuhan katakan kepada yang sudah berkeluarga, khususnya istri, tunduklah kepada suamimu. Walaupun mungkin status sosial suamimu di bawah engkau, status pendidikannya di bawah engkau, tetapi manakala engkau menjadi istri-istri di dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk engkau tidak menerima wewenang kepemimpinan itu ada di tangan suamimu. Dan saya sebagai istri harus tunduk kepada suami saya. Katakan istri-istrinya, saya mau tunduk kepada suami saya. Ya, mana sebelahnya? Suaminya nggak ada ya, jauh ya. Lalu yang kedua, yang sudah berkeluarga menjadi teladan, yang kedua adalah untuk suami. Jadi bukan istri saja yang menjadi teladan, suami juga harus menjadi teladan. Nah, bagaimana suami menjadi teladan di tengah keluarganya? Mari kita lihat Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Yes. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ada komanya dong. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Bagaimana kehidupan suami yang menjadi teladan di tengah keluarga? Pertama, suami itu harus mengasihi istrinya. Dan kasih suami kepada istri sama seperti Kristus
mengasihi jemaat. Bagaimana kita melihat bukti Kristus mengasihi jemaat? Dia mengorbankan nyawanya untuk jemaatnya itu. Jadi suami yang menjadi teladan adalah suami yang mampu mengasihi istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih suami yang sungguh kepada istrinya adalah kasih yang di dalamnya berani berkorban. Dia berani korbankan nyawanya demi istri yang dikasih itu. Waktu Kristus mengasihi jemaat, saudara, dia kasih bukan dengan teori, tetapi dengan sebuah perbuatan di mana dia korbankan nyawanya di salib Golgota untuk menebus jemaatnya itu. Nah, begitu juga kasih suami kepada istrinya. Jangan istri orang yang kita kasihi. Hari-hari ini saudara, banyak masalah di dalam pernikahan. Baik di luar Tuhan juga di dalam Tuhan. Mereka lupa dengan ikrar pernikahan waktu mereka menikah dalam sakramen pemberkatan pernikahan. Bahwa mereka menerima suami mereka menjadi suami mereka sampai maut memisahkan. Mereka menerima istri mereka sebagai istri mereka sampai maut memisahkan. Tetapi dalam perjalanan hari-hari ini kita melihat belum mati orangnya. Sebagai suami dia belum mati, sebagai istri dia belum mati. Tetapi kesetiaannya sudah dilanggar di tengah perjalanan pernikahannya. Banyak sekarang hari ini saudara, suami tidak lagi mengasihi istrinya, istri tidak lagi mengasihi suaminya. Nah, kalau kita sudah tidak melakukan hukum Tuhan dalam pernikahan kita, berarti kita siap berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan benci perzinahan. Waktu Tuhan melihat perzinahan di dalam rumah tangga umatnya. Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat, tapi tidak digunakan kesempatan ini. Tuhan akan hukum mereka langsung dengan hukuman Tuhan datang dalam hidup mereka. Dan hari-hari ini kita sedang saksikan saudara, betapa nilai-nilai pernikahan itu sudah sedemikian luntur. Banyak para suami, banyak para istri yang melanggar pernikahan mereka. Pada firman Tuhan katakan untuk istri mereka jadi teladan dengan tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Lalu yang kedua untuk suami, mereka harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Mereka rela mengorbankan sampai nyawanya bagi istrinya itu. Lalu yang kedua, ukuran kasih suami kepada istri seperti suami mengasihi tubuhnya sendiri. Ada saudara melihat orang yang waras, dia benci tubuhnya? Tidak ada. Dia pasti rawat tubuhnya, dia kasih makan tubuhnya, dia jaga kesehatan buat tubuhnya. Kalau tubuhnya sakit, dia jaga bagaimana supaya tubuhnya itu bisa disembuhkan dari sakitnya. Bahkan dirawat dengan mandi sehari 2 kali atau 3 kali. Dia sikat gigi dan sebagainya. Lalu dia jaga benar-benar tubuhnya supaya dia memiliki tubuh yang sehat. Orang yang normal, yang sehat, dia akan mengasihi tubuhnya sendiri. Nah, firman Tuhan katakan, suami yang menjadi teladan, dia mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri.
Coba kita melihat dalam Kolose 3 ayat 19. Saya bacakan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami yang mengasihi istrinya, dia tidak akan berlaku kasar terhadap istrinya itu. Apalagi sampai gaplok. Tahu gaplok saudara? Tabok ya. Gaplok, tabok, tempeleng. Sama lah itu. Iya. Tabok, nendang, ninju. Waduh saudara. Saya pengalaman saudara nanganin jemaat waktu di Kalianda. Jemaat yang suka ninju istrinya, benturin istrinya di tembok. Dihantam kepala istrinya dengan bata. Berapa kali saya nanganin kasus rumah tangga ini. Sampai ini yang keempat kali saya angkat tangan. Saya bilang lalu laporan lagi om. Ribut lagi om, suaminya mukul lagi istrinya, biarin. Akhirnya istrinya nggak tahan, dilaporin ke polisi. Masuklah penjara suaminya. Jemaat sampai lagi om, suaminya masuk penjara, biarin. Itu kan upah dari apa yang dia buat kepada istrinya. Om nggak mau besuk? Enggak. Om nggak besuk? Enggak. Sampai akhirnya istrinya datang sama saya. Lalu saya bilang, sudah puas kamu masukin suamimu ke penjara? Ya saya sudah sadar om, cabut laporanmu supaya dia keluar dari penjara. Cabut lagi saudara dan keluarlah suaminya. Ngeri ngeliat perlakuan suaminya itu saudara. Istri yang harusnya dia kasihi, dikasari oleh suaminya. Ditabukin saudara, dibenturin di tembok, dihantam dengan bata. Kepala istrinya itu sampai akhirnya istrinya dibawa ke rumah sakit, ke dokter saraf. Dan kena saraf yang terganggu karena hantaman bata itu. Banyak lagi yang saya tangani saudara, kasus-kasus suami yang tidak mengasihi istrinya, lalu berlaku kasar. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasih istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Coba kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 9. Pengkhotbah 9, saya bacakan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Perhatikan saudara, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Jadi para suami, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu. Jangan pernah engkau berhenti mengasihi suamimu seumur hidupmu. Kenapa saudara? Seumur hidup. Karena anak tidak bisa seumur hidup bersama-sama kita. Tetapi suami istri itu dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan kematian dia harus bersama dengan suami istrinya itu. Saya tadinya berpikir anak-anak saya tinggal sama saya selama-lamanya. Rupanya bohong saudara. Bohong. Atau anak saya menikah, dia harus pergi dengan suaminya. Karena suami juga kerja di Jakarta saudara. Dan saya tidak bisa tahan. Saya tidak bisa tahan. Saya bilang sama istri saya, sudah relakanlah. Karena memang dia sudah jadi milik orang lain. Nah, lalu yang saya lihat siapa sekarang saudara? Istri saya sama anak saya 2. Tapi saya punya konsep lagi. Kalau nanti si Eca menikah, kabur lagi dia. Eben menikah, kabur lagi dia. Siapa yang gak kabur dari saya? Istri saya. Istri saya. Begitu juga istri yang tidak kabur suaminya.
Itu sebabnya pengkhotbah katakan, nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Artinya kita nikmati, kita jalani hidup bersama pasangan hidup kita. Sampai maut memisahkan kita. Satu lagi ayatnya, 1 Petrus 3 ayat 7. Ini ayat terakhir. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini kita lihat saudara, yang keempat, suami yang menjadi teladan adalah suami yang bisa hidup bijaksana dengan istrinya. Apakah hidup bijaksana itu saudara? Hidup bijaksana itu menurut Alkitab adalah orang yang mampu hidup melihatnya dari sudut pandang Allah, lalu mengetahui tindakan baik yang akan dilakukan. Itu orang bijaksana. Dia mampu melihat hidupnya dari sudut pandang Allah. Lalu dia mengetahui tindakan yang terbaik yang dia lakukan. Waktu dikatakan suami hidup bijaksana dengan istrinya, dia belajar melihat hidup rumah tangganya, keluarganya, suami istrinya itu dari sudut pandang Allah. Lalu dia melihat dan dia bisa mengambil tindakan yang terbaik untuk menjalankan itu dalam hidup rumah tangganya. Nah, kenapa suami harus hidup bijaksana dengan suaminya? Karena kenapa suami hidup bijaksana dengan istrinya? Karena istri-istri itu adalah sebagai kaum yang lebih lemah. Lemah di sini saudara, lemah secara fisik. Struktur anatomi tubuh manusia, perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Struktur anatomi tubuh perempuan itu dia tidak berotot. Tetapi yang berotot itu adalah laki-laki. Nah, karena struktur anatomi tubuh manusia tidak berotot, makanya manusia perempuan itu disebut kaum yang lebih lemah. Nah, suami-suami yang tahu struktur anatomi tubuh istrinya, mereka mampu harus hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lemah. Tetapi saudara, kalau saudara melihat olahraga berat yang diambil alih oleh seorang perempuan yang tadinya lemah, anatomi tubuhnya tidak berotot, jadi berotot, saudara. Saya hobi melihat pertandingan yang kontak langsung itu, saudara. Lalu ada seorang perempuan yang di sana juara. Terus saya lihat badannya ngeri saya, saudara. Karena kayak bukan lagi perempuan dia, tapi laki-laki. Dan perempuan itu dia kawin sejenis lesbian dengan sesama perempuan. Dia coba melawan kodratnya sebagai seorang wanita. Ya akhirnya kalau dia punya suami, ya suami maksudnya benar-benar suami bukan perempuan suaminya tapi laki-laki, takutlah suaminya, saudara. Takutlah. Bagaimana suaminya berani ngelawan dia? Istrinya lebih berotot daripada suaminya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan, suami yang menjadi teladan, dia harus bisa hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Kenapa dia harus hidup bijaksana? Perhatikan bagian akhir.
supaya doa suami itu tidak terhalang. Jadi di sini kita lihat, kalau para suami melanggar kebenaran firman Tuhan, doa suami itu bisa terhalang. Artinya Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa para suami itu. Sebabnya mari para suami, jadilah suami yang menjadi teladan. Mari para istri, jadilah istri yang jadi teladan. Supaya Tuhan bisa beracara dan memberkati setiap keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan suci pagi ini. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci maju ke depan. Ya Yesus, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, saudara. Lalu kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Terima kasih Bapa kami yang di surga. ya Yesus. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Khusus bagi kami yang sudah berkeluarga, baik istri maupun suami. Ya Yesus. Agar kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Sebagai istri, biarlah Tuhan senantiasa belajar untuk tunduk dan taat kepada suaminya. Ya Yesus. Sebagaimana jemaat
tunduk dan taat kepada Kristus. Demikian juga kami suami-suami Tuhan, pada saat pagi hari ini, untuk kami boleh mengasihi istri kami semuanya, sehingga Tuhan kami boleh menggenapi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami boleh melihat Tuhan keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati. Doa-doa kami tidak akan terhalang Tuhan, karena kami boleh belajar bersikap benar terhadap pasangan hidup yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami saat pagi hari ini. Terus pulihkan kesehatannya, berikan kekuatan yang baru Tuhan, untuk terus Tuhan melayani Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menerima perjamuan asa yang kudus. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami terima saat pagi hari ini dapat mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan bagi kami. Terlebih bagi kami yang saat ini sedang mengalami keadaan kurang sehat, kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan yang kami alami, yang kami nikmati ketika kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan kami para pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami layak melayani perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Kembali kita naikkan pujian ini, cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia.
Kalau masih ada jemaat yang belum mendapatkan roti air anggur, biar dia bisa angkat tangannya sejenak. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita terus dalam penyembahan. Kita pandang salib Golgota, di mana di sanalah tubuhnya dikorbankan, darahnya tertumpah. Dari sanalah pengampunan dosa datang dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. kita pegang roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Seloki yang berisi air anggur kita pegang di tangan kiri kita. Air anggur yang melambangkan darah Kristus. Apa yang kau bawa pagi hari ini, saudara? Kau punya pergumulan yang berat dalam rumah tanggamu, usaha dan pekerjaanmu. Makan dan minumlah dengan imanmu, saudara. Kuasa Tuhan sanggup menolongmu hari ini. Engkau yang sedang sakit, mungkin orang tuamu, keluargamu, tubuhmu. Makan dan minumlah dengan imanmu. Sakitmu disembuhkan, saudara. Engkau yang sedang lemah, tubuhmu terasa letih lelah, makan dan minumlah dengan imanmu, saudara. Ada kekuatan baru mengalir dalam tubuhmu. Apa saja yang kau bawa pagi hari ini, percayalah, ada mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita makan dan minum dengan iman kita pulang dengan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan baik-baik pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus yang dilambangkan dengan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum air anggur dan melambangkan darah Kristus dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan perjamuan suci-Mu. Dengan iman kami terima perjamuan suci-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Setiap perjalanan kami pulang Tuhan jauh dekat, berkendaraan, motor, mobil, berjalan kaki. Jaga lindungi perjalanan kami dengan nekat memperpasukan. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, mara bahaya Tuhan. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan tidak kusta apapun. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.